Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat kepada Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Bapak Imam Syafi'i MH selaku Dekan Fakultas Syariah, Usuluddin dan Humaniora. Yang terhormat kepada Ibu Hawa Hidayatul Hikmiyah MH selaku dosen pengampu di mata kuliah Psikologi Hukum. Dan tak lupa pula kepada teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Siti Soleha. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan mempresentasikan peta imajinasi, yaitu yang berjudul tentang perilaku menyimpang dalam psikologi hukum. Di sini terdapat simbol tangan yang terborgol atau yang diborgol, yang mana di sini menjelaskan tentang perilaku menyimpang dalam psikologi hukum. Dan mana di sini itu terdapat beberapa poin yang akan dibahas. Yaitu poin yang pertama, apa yang maksud dengan perilaku menyimpang? Perilaku menyimpang adalah tindakan atau kegiatan atau pola perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Yang mana perilaku menyimpang di sini itu diartikan juga sebagai perilaku yang bertentangan dengan kebiasaan dan juga aturan norma yang ada. Lalu pada poin yang kedua itu membahas tentang teori-teori tentang penyimpangan atau teori-teori membahas tentang melanggar hukum. Di sini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama teori individual motivation, yaitu membahas tentang adanya dorongan-dorongan yang ada di dalam diri individu yang dihubungkan dengan benda-benda yang ada di sekelilingnya. Di sini dorongan di sini itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu dorongan obsesi dan dorongan kreatif. Lalu teori yang kedua adalah differential association, yang mana di sini adalah membahas tentang bagaimana pengaturan diri dan penyesuaian diri individu itu dalam mempelajari tindakan kriminal atau tindakan menyimpang, yang mana itu karena adanya interaksi dengan orang-orang tertentu. Lalu teori yang ketiga itu adalah teori social alienation, di mana ini membahas tentang seseorang atau individu yang diasingkan atau terasingkan, baik itu dalam kelompok atau lingkungannya. Di sini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu individual alienation, di mana seseorang itu diasingkan atau terasingkan di antara individu atau orang lainnya atau manusia lainnya. Yang kedua itu group alienation, di mana ini membahas tentang kelompok, di mana seseorang itu menjadi anggota kelompok tersebut dan seseorang itu terisolasi dari dunia yang lebih luas. Yang ketiga itu legal alienation, di mana di sini membahas tentang pembedaan yang diadakan oleh hukum. Lalu pada poin yang ketiga itu membahas tentang aspek-aspek
sosiopsikologi yang mempengaruhi penyimpangan atau perilaku menyimpang. Di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yaitu yang pertama, neurosis. Neurosis ini adalah kekacauan mental atau gangguan mental, di mana ciri-cirinya itu seperti panik, khawatir, cemas, depresi, dan juga obsesi, dan lain sebagainya. Yang kedua itu psikosis. Psikosis ini adalah menjelaskan tentang bagaimana pengaturan dan penyesuaian individu itu terhadap lingkungan yang nyata itu tidak sesuai atau tidak dapat berlangsung atau berjalan secara wajar. Dimana di sini itu gejalanya seperti seperti adanya halusinasi dari individu tersebut. Lalu yang ketiga itu psikopat, di mana psikopat ini tidak adanya hati nurani atau belas kasihan, yang mana gejalanya itu seperti seperti reaksi antisosial dan juga reaksi disosial. Lalu yang keempat itu defisit sosial, di mana di sini itu menjelaskan tentang perilaku seksual yang menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Dan yang terakhir itu adalah addiction, yang mana orang-orang tertentu itu sudah kecanduan atau ketergantungan terhadap obat-obatan dan juga seperti minuman-minuman keras. Lalu pada poin yang terakhir itu membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan atau melanggar hukum. Dimana di sini tuh faktornya terbagi menjadi dua bagian, yaitu karena faktor kelainan jiwa pada individu dan juga karena faktor pilihan, dimana individu itu sadar antara untuk memilih melanggar hukum atau melakukan penyimpangan atau tidak. Jadi bedanya itu di sini karena kelainan jiwa atau gangguan jiwa, sedangkan di sini itu sehat, yang mana masih sadar akan mana hal yang baik dan juga yang tidak. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.